Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Prana Putri dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam NPM 200410019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 4. Judulnya hadis ditinjau dari segi kualitas perawinya. Pembagian hadis dari segi kualitas perawinya terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Hadis makbul adalah hadis yang unggul pembenarannya dan pemberitaannya. Dalam hal ini, hadis makbul ialah hadis yang mendapat dukungan dan bukti-bukti adalah dugaan kebenaran. Untuk hadis mardud adalah hadis yang tidak unggul pembenaran dan pemberitaannya. Adapun pembagian dapat tergambar pada bagian di bawah ini. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih berasal dari bahasa Arab as-sahih. Bentuk pluralnya as-sahiha, berakar pada kata saha yang berarti selamat dari penyakit. Para ulama mengatakan hadis sahih, hadis yang sanadnya tersambung dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari yang sama sampai berakhir pada Rasulullah SAW. 2. Kinerjanya. Sebuah hadis dikatakan sahih apabila memenuhi kriteria yang meliputi a. Sanadnya bersambung ialah sanadnya bersambung sampai ke musnad. Dalam sifat disebut hadis yang muttasil dan mausul atau yang tersambung. B. Seluruh periwayat dalam sanad hadis sahih bersifat adil adalah periwayat yang memenuhi syarat-syarat, yaitu beragama Islam, mukhalaf, melaksanakan ketentuan agama, memelihara kehormatan diri. C. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat dabit, ialah memiliki ingatan dan hafalan yang sempurna. Dia memahami dengan baik apa yang diriwayatkannya serta mampu menyampaikan hafalan itu kapan saja dikehendaki. D. Sanad dan matan hadis yang sahih itu terhindar dari syadz. E. Sanad dan matan hadis terhindar dari i'lad. I'lad adalah sifat tersembunyi yang mengakibatkan hadis tersebut cacat dalam penerimaannya. Kendati secara lahirlah hadis terbesar dari i'lad. Hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih lidzati dan hadis sahih li khair. Hadis zati adalah hadis yang karena kehadiran dirinya sendiri telah memenuhi kelima kriteria hadis sahih sebagaimana dikemukakan tadi. Seperti hadis yang berbunyi, orang Islam adalah orang yang tidak mengganggu muslim-muslim lainnya, baik dengan lidah maupun tangannya, dan orang-orang berhijrah itu adalah orang yang pindah dari apa yang dilarang Allah. Hadis li khairih adalah hadis yang sahihnya lantaran dibantu oleh keterangan yang lain. Jadi disimpulkan belum sampai kepada kualitas sahih, kemudian ada petunjuk atau dalil lain yang menguatkannya sehingga hadis tersebut meningkat menjadi hadis sahih li khairi. Yang ketiga, kehujahan. Ibnu Hamz al-Dhahiri menetapkan bahwa hadis sahih memfaedahkan ilmu qad'i dan wajib diyakini. Dengan demikian, hadis sahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu akidah. Yang perlu dipahami bahwa martabat hadis sahih ini tergantung kehabitannya dan keadilan perawinya, dan semakin habit dan adil si perawinya, makin tinggi pula tingkatan kualitas hadis yang diriwayatkannya. Di sini akan dilanjutkan oleh Rizky Mubarak, yaitu tentang hadis hasan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nama saya Rizky Mubarak, NPM 20040100118. Dan pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman kami, dan bagian saya adalah menerangkan bagaimana atau apa itu hadis hasan. Nah, untuk presentasi saya mengenai hadis hasan, saya ambil dari sebuah kitab yang bernama Mustalahul Hadis.
Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan hadis hasan. Yang pertama, menurut bahasa. Menurut bahasa, hadis hasan adalah ma tashtahiyahun nafsu wa tamilu ilaihi. Hadis yang berisi kepinginnya hati, keinginan hati, dan condongnya hati kepada hadis tersebut. Secara istilah, yaitu hadis yang diambil dari seorang perawi yang adil, yang ad-dobit atau yang memiliki aturan-aturan atau batasan-batasan, bukan seperti batasannya hadis sahih tentunya. Dan keadaan hadis atau kondisi hadis hasan itu mutasil sanadnya, bukan tidak ada satupun cacat ataupun syad. Secara garis besar, hadis hasan yaitu hadis yang mutasil sanadnya dan masyhur. Masyhur itu terkenal perawinya. Tapi secara garis besar, perawi dari hadis hasan tidak seperti terkenalnya perawi dari hadis sahih. Saya ulangi kembali, perawi dari hadis hasan tidak sama terkenalnya seperti perawi dari hadis sahih. Kemudian hadis hasan itu selamat atau tidak ada syad. Syad itu keluar dari aturan. Kemudian tidak ada ngilat-ngilat ataupun penyakit atau sesuatu yang membuat kedhaifan hadis itu. Dan perlu diketahui lagi, sesungguhnya hadis hasan itu hampir sama atau mirip dengan hadis sahih. Di dalam semua syarat-syaratnya itu hadis hasan dan hadis sahih sangat mirip sekali. Tetapi yang membedakan antara keduanya yaitu tamamud dhabitu, yaitu sempurnanya batasan-batasan. Kemudian yang membedakan antara hadis hasan dan hadis sahih yaitu ringannya hadis hasan. Artinya hadis hasan dan hadis hasan itu lebih ringan daripada hadis sahih. Adapun contoh dari hadis hasan itu dalam kitab Mustalahul Hadis dicontohkan menurut Imam Tirmidzi dari sanadnya Muhammad bin Umar bin Alqamah dari Abi Salamah an Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala laula an asyaqqu ala ummati. Hadis itu sesungguhnya berisi tentang penjelasan bahwa sesungguhnya Imam Muhammad yang merawikan hadis tersebut, perawi dari hadis tersebut Imam Muhammad itu masyhur dan benar. Benar maksudnya benar meriwayatkannya dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang istimewa dari Imam Muhammad itu tidak ada batasan untuk dia hafalan. Artinya dia mampu menghafal berapa ratus hadis maupun berapa banyak pun hadis. Itu secara garis besar hadis hasan. Hadis hasan agak mirip dengan hadis sahih, tapi ada pembeda-pembeda antara hadis hasan dan hadis sahih. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Atas banyak kesalahannya saya mohon maaf. Akan kami lanjutkan dengan presentasi dari teman-teman kami yang selanjutnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Anjani, NPM 20040120110. Di sini saya akan menerangkan kelanjutan pembahasan dari kelompok saya, yaitu hadis doif. Hadis doif secara bahasa yaitu berasal dari kata dufun, yang berarti hadis yang lemah. Para ulama memiliki dugaan kecil bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW. Secara terminologi, hadis doif adalah suatu hadis yang tidak terdapat ciri-ciri kesohihan dan kehasanan suatu hadis. Sahih tidaknya suatu hadis merupakan hasil peninjauan dari sisi diterima atau ditolaknya suatu hadis. Oleh karena itu, hadis ini terdapat sesuatu yang di dalamnya tertolak, yang tidak terdapat ciri-ciri diterimanya hadis ini. Adapun ciri-ciri hadis dhaif yaitu
periwayatnya seorang pendusta atau tertuduh pendusta. Banyak membuat kekeliruan, suka pelupa, suka maksiat atau fasik, banyak angan-angan, menyalahi periwayat kepercayaan, periwayatnya tidak dikenal, penganut bid'ah, bidang akidah, dan tidak baik hafalannya. Contoh hadis doif yaitu bahwasanya Rasulullah wudhu dan beliau mengusap kedua kaos kakinya. Hadis ini dikatakan doif karena diriwayatkan dari Abu Qais al-Audi, seorang rawi yang masih dipersoalkan. Selanjutnya, hadis doif dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hadis doif karena gugurnya rawi dalam sanadnya dan hadis doif karena adanya cacat pada rawi ataupun matan. Khusus hadis doif ini, maka para ulama hadis kelas berat semacam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa hadis doif dapat digunakan atau boleh digunakan dengan beberapa syarat tertentu. Yang pertama, level kedaifannya tidak parah. Dari yang paling parah sampai mendekati sahih atau hasan, menurut para ulama masih ada di antara hadis doif yang bisa dijadikan hujah, asalkan bukan dalam perkara akidah dan syariah. 2. Berada di bawah nas lain yang sahih. Maksudnya, hadis yang doif itu kalau mau dijadikan sebagai dasar dalam fadlul a'mal, harus didampingi dengan hadis yang lainnya. Ketiga, ketika mengamalkannya tidak boleh meyakini kesabitannya. Maksudnya, ketika kita mengamalkan hadis doif itu, kita tidak boleh meyakini 100% bahwa ini merupakan sabda dari Rasulullah SAW atau perbuatan beliau. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.